Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan produk jasa profesi dan profesional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dedi Fitriansah. Selanjutnya Izatul Latifah, Natasha Lavenia Ninggolan, Panca Oktaviana Salsabila, dan Rizky Maulana Febrian. B. Produk jasa profesi dan profesionalisme. 1. Identifikasi produk jasa. Berkembangnya peradaban manusia membutuhkan dukungan dalam segala lini kehidupan untuk mengembangkan sistem dalam menopang kebutuhan yang terus berkembang. Produk jasa berdasarkan keinginan pasar saat ini semakin bersaing di mana pelayanan yang lebih baik dapat menciptakan pelanggan yang loyal. Era yang serba cepat dan praktis membutuhkan sarana dan layanan yang betul-betul menyentuh pada kebutuhan, baik yang bersifat primer, sekunder, tersier, atau kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu bermanfaat dan bermakna bagi orang di luar dirinya. Usaha produk jasa harus mempertimbangkan permintaan, selera, dan keinginan konsumen terhadap jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, penghasil produk jasa selalu berusaha melakukan inovasi terhadap jenis jasa yang benar-benar dibutuhkan konsumen yang sangat tergantung pada keahlian dan keterampilan, penafsiran terhadap informasi, pemasaran produk, selera, dan pelayanan konsumen. Gambar 2.8 menunjukkan subsektor yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor lain yang memungkinkan untuk dikembangkan usaha jasa profesi. Produk jasa memiliki ciri tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, mudah berubah-ubah tergantung pada kapan, di mana, dan siapa penyedia jasanya, dan daya tahan yang tergantung permintaan. Ragam lain dari jasa profesi yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah jasa penyedia menu makanan bagi usia balita, dilengkapi informasi gizi dengan kreatif dibentuk beraneka macam boneka, bunga, atau kartun yang menjadi kesukaan anak usia balita. Banyaknya komunitas yang marak berkembang saat ini juga dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan jasa profesi yang dapat mendatangkan profit, diantaranya profesi fotografer, kameramen, drafter, desainer pakaian, setter, penyiar televisi atau radio, sablon, kartunis, animator, dan masih banyak profesi-profesi lain dan profesionalisme yang masih bisa digali di seputar kehidupan yang dapat dikreasi menjadi bentuk usaha jasa profesi. Kunci dari keberhasilan usaha jasa adalah terus melakukan inovasi dan belajar untuk menyempurnakan kompetensi dalam menjalankan usaha yang sedang ditekuni dan menjadi pilihan untuk benar-benar bertindak secara profesionalisme dengan memperhatikan rambu-rambu yang harus dikuasai untuk mendukung profesi tersebut. Pengembangan produk jasa semakin meluas seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan seperti digambarkan pada gambar 2.9 jasa profesi bidang teknologi informasi. Usaha jasa berbasis pelanggan dimaksudkan adalah jasa yang dibuat atas dasar sasaran layanan pasar dan variabel yang berpengaruh signifikan atas penggunaan jasa oleh pelanggan. Peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme terhadap pada berbagai sektor, diantaranya sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pendidikan, kesehatan, akuntansi, transportasi, atau sektor lain yang termasuk dalam sektor pendukung industri kreatif, seperti ditunjukkan pada gambar 2.10. Saya Natasha Lavenia Ninggolan, nomor absen 21. Sistem produk usaha jasa. A. Ide dan peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme industri kreativitas. Ide dan peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme industri kreativitas merupakan pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat industri untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang. Perkembangan industri kreatif atau creative industry dapat membawa arena baru untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya manusia yang ada. Digital teknologi kreatif melibatkan education, gamers, musik, software, animation, dan media sosial. Kekuatan industri kreatif saat ini
di antaranya industri kreatif berbasis teknologi digital atau disebut digital company. Industri kreatif digital terdapat games, education, musik, animation, software, dan sosial media. Kemandirian dalam menggali ide, memilih potensi produk yang dapat bersaing baik di tingkat lokal maupun global, dapat meningkatkan keanekaragaman produk yang memiliki nilai dan daya saing tinggi dalam memenuhi kebutuhan. B. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi dan profesionalisme. Kompetensi kerja meliputi 1. Kompetensi personal, 2. Kompetensi sosial, 3. Kompetensi teknis, 4. Kompetensi metodologi. Selanjutnya, lihat seperti gambar kompetensi kerja. Keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh seorang profesional meliputi 1. Komunikasi, berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis di antara karyawan dan pelanggan. 2. Teamwork, berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja. 3. Problem solving, berkontribusi produktif terhadap hasil guna. 4. Inisiatif dan enterprise, yaitu berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif. 5. Self management, yaitu berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja. 6. Belajar, berkontribusi pada pengikatan berkelanjutan dan ekspansi pada pekerja dan operasi perusahaan dan hasilnya. 7. Teknologi, yaitu berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Profesi bidan, dilihat seperti gambarnya. Bidan sebagai profesi mendampingi seorang ibu menghadapi persalinan atau kelahiran, sehingga ibu dan bayi lahir dengan selamat. Ikatan Bidan Indonesia atau IBI menetapkan bahwa bidan Indonesia adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia. Bidan memiliki organisasi profesi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh anggotanya dan berhak memperoleh imbalan dari pelayanan yang diberikan. Saya Rizky Maulana Febrian akan menjelaskan tentang profesi aircraft engineer. Profesi aircraft engineer, sektor perhubungan udara merupakan salah satu transportasi yang banyak diminati masyarakat terkait dengan faktor geografis Indonesia yang terdiri atas kepulauan. Hal ini banyak membutuhkan tenaga terampil di bidang jasa perawatan, perbaikan pesawat, jasa layanan kargo dan logistik, yang tidak menutup kemungkinan bagi generasi muda untuk dapat belajar dan berpengalaman di dalamnya, dan berprofesi di bidang maintenance, mendesain pesawat dengan keragaman tipe dan bodi pesawat. Maintenance Specification atau MAINSPEC sebagai data spesifikasi yang dibuat oleh perusahaan pembuat pesawat, menuntun dalam cara-cara perawatan sesuai dengan standar yang diberlakukan. Perawatan yang dimaksud meliputi beberapa kategori, di antaranya pertama adalah daily check, inspeksi harian yang mengecek kondisi pesawat, di antaranya meliputi kondisi engine, bodi pesawat, tekanan ban, dan landing gear. 2. Transit check, atau setiap transit harus dilakukan inspeksi, yaitu melihat kondisi general pesawat. 3. Weekly check, mengecek kondisi pesawat berkala setiap minggu sekali, di antaranya meliputi kondisi dari wings, pintu pesawat, well atau
kondisi seputar roda pendaratan. 4. E-check, yaitu inspeksi setiap 250 jam terbang untuk layak terbang meliputi servicing engine, lubrikasi bagian wing. Selain servicing engine juga dilakukan borescope inspection, yaitu pengecekan kondisi dalam engine. Kelima yaitu G-check, yaitu melakukan inspeksi setiap 10 kali dilakukan E-check, meliputi pengecekan bearing, flight control, engine mountain. Dan terakhir adalah overhaul, yaitu melakukan pengecekan setelah 10 kali G-check. Untuk berkarir dalam dunia penerbangan, setelah tamat dari sekolah menengah atas atau kejuruan, siswa dapat melanjutkan ke sekolah penerbangan yang diakui pemerintah. Seorang profesional yang melakukan maintenance pesawat harus memiliki beberapa lisensi untuk dapat menjadi seorang engineer. Sertifikat AMEL, Aircraft Maintenance Engineer License, diantaranya meliputi Basic License, Type Rating Aircraft, dengan pengalaman melakukan perawatan pesawat baik di bidang avionik atau perawatan bagian instrumentasi atau kelistrikan pesawat maupun bidang engine airframe EIA, meliputi mesin dan badan pesawat. Profesi auditor. Profesi auditor atau akuntan publik secara independen memberikan jasa bagi masyarakat berupa jasa penjaminan dan jasa bukan penjaminan. Jasa penjaminan merupakan jasa profesional independen untuk meningkatkan informasi bagi pengambil keputusan yang diperlukan, keandalan dan relevansi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Profesional harus memiliki kompetensi independen berkaitan dengan informasi yang diperiksa. Jasa pemeringkatan televisi, jasa pengujian produk oleh organisasi konsumen, jasa penjaminan atas informasi tentang pengawasan website sebagai bagian dari jasa yang diberikan oleh profesi akuntan publik. Selain itu, terdapat jasa atestasi yang menerbitkan laporan tertulis yang merupakan kesimpulan tentang keandalan pernyataan tertulis dibuat oleh pihak lain. Jasa bukan penjaminan merupakan jasa yang independen meliputi jasa akuntansi, jasa perpajakan, jasa konsultan manajemen. Yang bukan termasuk digital teknologi kreatif adalah A. Games, B. Musik, C. Komunikasi, D. Software, E. Sosial media. Berikut yang merupakan keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh seorang profesional adalah A. Problem solving, B. Kompetensi personal, C. Games, D. Musik, E. Sosial media. 3. Apa saja yang termasuk sektor usaha jasa profesi dan profesionalisme? A. Sektor pertanian, perkebunan, pelayaran. B. Sektor pertambangan, perikanan, akuntansi. C. Sektor transportasi, perkebunan, pendidikan. D. Sektor akuntansi, pelayaran, transportasi. E. Sektor pertanian, kesehatan, perwilayahan. 4. Kunci dari keberhasilan usaha jasa yang benar adalah A. Terus melakukan inovasi dan belajar untuk menyempurnakan kompetensi dalam menjalankan usaha yang sedang ditekuni. B. Bermalas-malasan. C. Tidak berkompeten. D. Belajar dengan tidak sungguh-sungguh. E. Tidak bekerja keras. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi dan profesionalisme? A. Kompetensi sosial, B. Kompetensi metodologi, C. Kompetensi personal, D. Kompetensi teknis, E. Kompetensi manajemen. Soal nomor 6, keterampilan kerja apa saja yang dikembangkan? Kecuali A. Teamwork, B. Self-management, C. Teknologi, D. Inovasi dan keterampilan, E. Belajar. Soal 7,
berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja disebut dengan A. Komunikasi, B. Self-management, C. Belajar, D. Teknologi, E. Inisiatif. Soal 8. Mendampingi seorang ibu menghadapi persalinan atau kelahiran disebut dengan A. Ilmuwan, B. Ilmu bidan, C. Profesi ilmuwan, D. Profesi bidan, E. Peranan bidan. License apa yang harus didapatkan untuk dapat menjadi seorang engineer? A. Sertifikat SHM, B. Sertifikat SHGB, C. Sertifikat AMEL, D. Sertifikat SHSRS, E. Sertifikat ACB. Apa yang dimaksud C-check? A. Setiap transit harus dilakukan inspeksi, yaitu melihat kondisi general pesawat. B. Inspeksi harian yang mengecek kondisi pesawat, diantaranya meliputi kondisi engine, bodi pesawat, tekanan ban, dan landing gear. C. Inspeksi setiap 250 jam terbang untuk layak terbang meliputi service engine, lubrikasi bagian wings. Selain servicing, engine juga dilakukan borescope inspection, yaitu pengecekan kondisi dalam engine. D. Mengecek kondisi pesawat berkala setiap seminggu sekali, diantaranya meliputi kondisi dari wings, pintu pesawat, wheel well, atau kondisi seputar roda pendaratan. E. Melakukan inspeksi setiap 10 kali dilakukan check, meliputi pengecekan breeding flag control, engine, dan engine mounting.